Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Nursalvena Trihardini dari kelas 11 Teknik Otomasi Senida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resum pada pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Selasa, minggu ini, yang mana pada job kali ini melakukan pengoperasian motor dengan sumber 3 fasa. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini membahas mengenai bagaimana mengoperasikan motor 3 fasa dengan kontrol dari PLC. Ini merupakan gambar kerja yang mana menjadi panduan dalam rangkaian untuk dapat dioperasikan. Yang mana di sini rangkaiannya gambar kerjanya terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian kontrol dan rangkaian utama. Pada rangkaian kontrol adalah berisi masukan dan keluaran dari PLC, dan rangkaian utama yaitu rangkaian yang terhubung ke motor. Nah, pada rangkaian utama ini di sini ada tor, lalu ada kontaktor dan juga ada motor. Pada rangkaian utama, sumber dihubungkan ke tor sebagai pelindung agar mencegah kerusakan dari motor saat pengoperasian dilakukan. Kemudian dihubungkan ke kontak yang ada di kontaktor, lalu dihubungkan ke motor. Nah, pada rangkaian utama, coil dihubungkan ke output dari PLC. Jadi ada dua output karena dua coil karena menggunakan dua motor. Dan juga di sini ada output lampu sebagai indikator. Kemudian di sini adalah kontak-kontak yang akan sebagai sinyal pengaktif dari rangkaian agar dapat memutus dan menghubungkan rangkaian. Di sini juga terdapat sumber, yaitu power supply. Kemudian pada rangkaian ini menggunakan dua motor. Dengan motor yang pertama menggunakan penyambungan kumparan bintang, dan motor yang kedua menggunakan kumparan segitiga. Pada kumparan bintang, cara menghubungkannya adalah dengan menghubungkan U1 dan W2, kemudian U2 dan V1, lalu V2 dan W1. Karena di sini dihubungkan ujung dari setiap kumparan. Lalu di sini ada 3 line 1, line 2, dan line 3. Kemudian kalau dengan kumparan segitiga itu hanya menghubungkan ujung kumparan yang disatukan, yaitu ada W2, U2, dan V2. Jadi di sini W2 dihubungkan ke U2, kemudian V2 dihubungkan ke U2 maupun W2. Lalu sedangkan ini dihubungkan ke kontaktor. Nah, ini merupakan alamat input dan output yang digunakan pada rangkaian ini, yang dimana menggunakan 4 input dan juga 5 output yang terdiri dari kontaktor sebagai transducer ke motor, lalu lampu indikator yaitu hijau, kuning, dan merah. Pada rangkaian ini kami menggunakan PLC tipe E20. Nah, jadi di sini ada push button hitam yaitu NO, kemudian NO kembali berwarna hitam, dan juga NO berwarna merah, dan juga ada emergency stop button. Ini merupakan rangkaian yang sudah saya rangkai. Di sini sudah ada kontaktor PLC yang terhubung dengan inputnya di sini push button dan outputnya pada lampu. Nah, pada A1 kontaktor dihubungkan ke output, lalu A2 dihubungkan ke sumber negatif. Lalu di sini ketika rangkaian diberi sumber dihidupkan, maka akan
nyala lampu indikator dari PLC. Nah, di sini adalah pengidentifikasian inputnya. Di sini indikator menunjukkan bahwa input sudah terhubung. Dan itu adalah push button NO, dan ini emergency stop button, yaitu NC. Ini. Jadi ini A1 dihubungkan ke output PLC. Lalu di sini adalah pemasangan dari A2-nya dihubungkan ke sumber negatif yang ada dari power supply. Lalu setelah melakukan merangkai, maka saya juga sudah membuat programnya, yang mana program ini menggunakan CX Programmer. Di sini ada push button, kemudian ada emergency, stop, dan ada kontaktornya. Ini adalah rangkaian program dengan interlock yang mana saling mengunci. Jadi ketika motor 1 ditekan, maka ketika motor 1 menyala, maka motor 2 tidak menyala. Jadi mereka menyala secara bergantian. Nah, di sini adalah penguncinya agar ketika push button dilepas, maka lampu dari motor akan tetap menyala atau motor tetap menyala. Jadi di sini ketika di sini ada inputnya dan juga di sini outputnya dari lampu indikator. Nah, kedua input di latching PB1 dan PB2. Lalu di sini bagian outputnya juga diparalelkan antara motor 1 dan motor 2 karena agar ketika kedua lampu ini hidup, salah satunya motor 1 hidup, lampu hijau menyala, maupun motor 2 hidup juga lampu hijau juga menyala. Di sini adalah kondisi lampu kuning yang menandakan standby, yang mana ketika motor mati, maka lampu kuning itu menyala, menandakan standby. Lalu ketika ingin mematikan rangkaian, maka di-stopkan menggunakan emergency stop, yang mana akan ditandakan dengan lampu merah. Di sini jika kita ingin mematikan semua rangkaian yang ada, maka emergency stop harus dihubungkan di setiap lampu ini. Ada di sini, dan di sini. Nah, ketika kita ingin menggunakan interlock, maka pada pada program untuk menghidupkan motor 1, kita meletakkan motor 2 atau kontaktor 2 di sini agar ketika motor 1 menyala, motor 2 itu tidak ikut menyala. Seperti itu. Maka ketika kita transfer dan ke rangkaian, ini adalah hasil dari program yang sudah dibuat. Nah, ini menandakan standby. Standby berarti motor tidak menyala. Lalu ketika push button 1 ditekan, lampu hijau menyala dan lampu kuning mati. Lalu ketika dilepas, maka push button, maka lampu hijau mati. Nah, kontaktor aktif. Ketika push button emergency stop ditekan, maka lampu merah akan menyala. Nah, jadi seperti itulah proses pembelajaran pada hari Selasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.